wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS, yaitu keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Di Indonesia kita tercinta ini sangat banyak sekali flora dan fauna yang indah dan yang menarik. Kenapa ya ada flora dan fauna kita itu sangat beragam, faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta ada berapa macam tipe-tipe flora dan fauna yang ada di Indonesia. Mari kita belajar bersama tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dari video pembelajaran Butika kali ini. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Apa saja ya flora dan fauna yang ada di Indonesia kita tercinta ini? Nah, di muatan pelajaran IPS kita masih di kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Mari kita belajar bersama. Pertama, faktor yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Kita kan tahu nih kalau Indonesia kita itu banyak sekali flora dan faunanya. Nah, kira-kira faktor apa saja ya yang mempengaruhinya? Yang pertama, ada faktor abiotiknya, dan yang kedua ada faktor biotiknya. Kalau faktor abiotik itu adalah komponen benda matinya atau komponen matinya. Tapi kalau faktor biotik itu komponen dari benda hidupnya. Dari faktor abiotik itu ada iklim, ada tanah, dan ada juga air yang sangat mempengaruhi keberagaman flora dan fauna kita. Dan faktor biotiknya itu ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Jadi ada bantuan antara manusia, hewan, itu yang mempengaruhi flora dan fauna kita ini bisa sangat beragam. Kemudian persebaran flora di Indonesia. Flora, tumbuhan. Kira-kira apa saja yang ada tentang flora kita di Indonesia? Yang pertama, persebaran flora dan fauna flora di Indonesia ini itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia di bagian barat, ada di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, dan di Bali. Sedangkan Indo-Australian itu meliputi kawasan Indonesia bagian timur, ada di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik antara Indo-Malayan dengan Indo-Australian itu berbeda ya. Kalau di Indo-Malayan, jenis meranti-merantiannya itu sangat banyak. Sedangkan di Indo-Australian, jenis meranti-merantiannya hanya sedikit, jadi berbanding terbalik. Kemudian di Indo-Malayan terdapat berbagai jenis rotan, jadi rotannya sangat banyak. Tapi kalau di Indo-Australian tidak terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian di Indo-Malayan pula tidak terdapat hutan kayu putih, tapi kalau di Indo-Australian itu terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa itu sedikit jumlahnya kalau di Indo-Malayan, tapi kalau di Indo-Australian terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek sedikit jumlahnya itu di Indo-Malayan, tapi kalau di Indo-Australian jenis anggrek banyak sekali. Kemudian di Indo-Malayan terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan di Indo-Australian tidak terdapat jenis nangka. Dan yang terakhir, kalau di Indo-Malayan itu, flora di daerah Indo-Malayan itu tidak banyak tumbuhan sagu, tetapi di Indo-Australian itu banyak terdapat tumbuhan sagu. Oleh sebab itu di daerah timur itu sagu menjadi makanan pokok masyarakatnya. Nah, ini adalah gambar dari pohon sagu. Seperti ini ya anak-anak. Kemudian ini salah satu jenis dari anggrek. Dan yang ini adalah hutan meranti. Kemudian yang ini, kalian kan sering tuh melihat pepatah tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, ini adalah pohon rotan. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah belajar tentang flora, persebaran flora di Indonesia yang ada dua jenis, yang pertama Indo-Malayan dan yang kedua Indo-Australian, dan perbedaan-perbedaannya serta kawasan yang meliputinya, sekarang kita akan belajar tentang persebaran fauna di Indonesia. Perhatikan peta persebaran hewan di Indonesia.
Indonesia tercinta kita dibagi menjadi tiga bagian fauna, 3 tipe jenis fauna Indonesia. Pembaginya ada yang namanya garis Wallace atau kamu biasa nyebutnya garis Wallace, dan yang ini garis Weber. Nah, kita tahu nih, ini adalah wilayah bagian barat, ini wilayah bagian tengah, dan ini adalah wilayah bagian timur. Jadi garis Wallace ini membagi antara fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah. Sedangkan garis Weber ini membagi antara fauna bagian timur dengan fauna bagian tengah. Di tipe fauna yang barat itu kamu bisa melihat orang utan yang ada di Kalimantan, ada harimau Sumatera, beruang madu, ada gajah, badak, harimau Jawa, dan banteng. Ini adalah contoh-contoh hewan yang ada di tipe asiatis ya. Kalau yang sebelah barat ini kita sering menyebutnya tipe asiatis. Kalau yang di tengah ini kita biasa menyebut dengan tipe peralihan. Ada babi rusa, ada anoa, ada burung maleo, dan yang terkenal ada komodo. Ini ada di tipe peralihan. Kemudian di tipe australis di bagian timur ini kita sering menyebutnya tipe australis. Ini ada cendrawasih, kakak tua, kuskus, dan juga walabi. Ini dipengaruhi oleh hewan-hewan seperti di daerah Australia. Nah, tadi ya ada garis Wallace dan garis Weber. Kalau yang garis Wallace ini garis yang memisahkan fauna bagian barat dengan tengah. Tadi barat kita sebutkan tipe asiatis dan yang tengah kita sebutkan sebagai tipe peralihan. Kalau garis Weber, garis yang memisahkan fauna bagian timur dengan fauna bagian tengah. Kita sebutnya yang timur itu tipe australis dan yang tengah tadi tipe peralihan. Kita belajar satu persatu. Yang pertama, fauna di Indonesia. Tadi kita tahu dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, tipe asiatis, tipe bagian barat. Yang kedua, ada tipe peralihan, tipe bagian tengah. Dan yang ketiga, ada tipe australis atau tipe bagian timur. Kita belajar dulu tentang tipe asiatis. Tipe asiatis. Tipe asiatis ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Tadi kita sudah lihat ya di peta persebaran hewan di Indonesia. Kemudian jenis mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau. Terus kemudian ada rusa, ada orang utan, ada monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Itu banyak sekali di tipe asiatis. Kemudian jenis reptil ada ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling juga banyak di wilayah ini sebagai tipe asiatis. Jenis burung yang termasuk tipe asiatis itu ada burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Dan yang terakhir, berbagai jenis ikan tawar dapat kalian jumpai di tipe asiatis ini. Contohnya seperti pesut juga. Kemudian setelah tipe asiatis kita pelajari, kita akan belajar tentang tipe tengah, yaitu tipe peralihan. Tipe peralihan sendiri mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hewan-hewan yang ada di tipe peralihan ada babi rusa, anoa, kuda, monyet saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Dan jenis reptil yang banyak di sana itu ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Jenis burung yang kita bisa jumpai di tipe peralihan ada burung maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Itu tentang fauna di tipe peralihan. Sekarang kita akan belajar fauna tipe australis atau tipe bagian timur. Mencakupnya wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Kemudian jenis mamalia yang ada di tipe australis itu ada beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat kanguru pohon, terus ada yang pemanjat berkantung, dan juga kelelawar. Serta di tipe australis ini tidak ditemukan kera, jadi di sana tidak ada keranya.
Jenis reptil ada ular, kadal, buaya, dan biawak. Jadi ular, kadal, buaya, dan biawak itu ada di semua tipe. Bisa di daerah barat, tengah, maupun di timur. Kamu nggak usah bingung. Yang penting kata kunci utama itu ada hewan utama yang ada di tiap-tiap dan hanya ada di tipe itu. Kemudian jenis burung yang ada di tipe Australis itu ada burung cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang. Tadi di tipe peralihan juga ada raja udang ya, jadi kamu gak usah bingung. Kamu yang penting tahu tipe yang khusus yang ada di tiap-tiap jenisnya. Kalau di tipe asiatis ikan tawarnya banyak, kalau di tipe australis jenis ikan tawarnya relatif sedikit. Oke, untuk kalian ingat-ingat sebagai tipe-tipe khusus yang ada di tiap jenisnya. Yang pertama ada tipe asiatis, itu hewan-hewan besar seperti gajah, orang utan, kemudian badak bercula satu. Kalau di tipe peralihan atau di tipe tengah itu ada anoa dan komodo. Kalau di tipe timur atau tipe australis itu kalian ingatnya kanguru, cendrawasih gitu ya anak-anak. Jadi kamu nggak usah bingung. Sudah, ini adalah pembelajaran tentang keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Silahkan kalian putar-putar lagi video ini. Semoga lebih paham lagi dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.